أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah kajian Al-Quran yang saya hormati dan saya muliakan, baik yang mengikuti di masjid secara langsung maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Malam ini kuliah ke-29, kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 28 yang pada intinya Al-Quran menolak paham reinkarnasi. Seperti apa konsep reinkarnasi? Bagaimana Al-Quran membantah? Kita ikuti kuliah ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke ayat, kita akan bersama-sama menjelaskan filsafat reinkarnasi yang memang berada dalam dua agama, yaitu dalam agama Hindu dan Buddha yang kita sebut dengan Hinduisme, paham tentang kehinduan, dan Buddhisme, paham tentang kebudaan. Pak Uli akan membantu membacakan narasi yang sudah saya siapkan. Silakan Pak Uli. Filsafat reinkarnasi dalam Hinduisme dan Buddhisme. Reinkarnasi dalam bahasa Latin yang berarti lahir kembali adalah kepercayaan bahwa seseorang akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik tetapi jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya. Terdapat dua aliran utama. Pertama, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan terus-menerus lahir kembali. Kedua, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan berhenti lahir kembali apabila melakukan kebaikan yang mencukupi atau apabila mendapat kesadaran agung, nirwana, toyo, fana, atau tiada, atau menyatu dengan Tuhan, moksa. Bapak dan Ibu yang terhormat, ini kita memang mau membahas Al-Quran. Tapi karena Al-Quran membantah reinkarnasi, kita tidak bisa membantah yang tidak kita jelaskan. Jadi membantah itu harus jelas apa sasaran tembaknya, apa soalnya, mengapa Al-Quran menolak. Al-Quran itu rasional. Saat itu punya alasan, punya hujah, punya argumentasi. Nah, sepanjang yang saya pahami, reinkarnasi itu artinya hidup kembali. Nah, hidup kembali ini bukan pribadi itu secara fisik. Seseorang meninggal, lalu kemudian orang itu muncul kembali ke permukaan bumi. Tidak. Yang hidup kembali itu jiwanya. Ruhnya malah. Lebih singkat saya dalam dialog saya dengan orang yang meyakini reinkarnasi, ruhnya. Ruh atau jiwa, jiwa atau ruh. Sehingga perjalanan manusia itu siklus. Siklus, jadi meninggal, hidup, mati, hidup, mati, hidup, terus aja. Jadi perjalanannya itu siklus. Nah, kenapa? Ketika saya tanyakan, apa dasarnya? Kenapa siklus? Siklus tuh kayak lingkaran. Hidup, mati, hidup lagi, mati. Kenapa tidak sedangkan Al-Quran pandangannya lurus?
Oh, ini siklus. Nah, jawabannya adalah manusia ini sering hidup mengikuti egonya, mengikuti hawa nafsunya. Lalu saatnya dia mati. Nah, saat mati dengan dosa, saat mati dengan membawa angkara murka, maka ditolak oleh Tuhan. Itu ditolak. Kemudian karena ditolak, maka ruhnya dikembalikan. Gimana cara mengembalikannya? Dia masuk ke dalam kehidupan generasi kedua. Jadi generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, terus saja. Jiwanya satu. Jiwanya satu. Tapi jiwa ini ibarat wadah, ibarat isi, menempati beberapa wadah. Nah, kalau aliran yang pertama, nggak selesai, terus aja begitu. Enak, jadinya nggak ada pertanggungjawaban, terus aja. Gitu. Pandangan yang kedua, apakah siklus itu berakhir? Berakhir. Kapan berakhir siklus ini? Ketika ruh ini masuk ke dalam jiwa, lalu pada mungkin pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3, pribadi 4, terus saja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Begitu yang ke-12, sadar. Dia melakukan kebaikan. Maka berhenti. Karena dia akan mengalami yang disebut dengan nirwana. Nirwana itu tiada. Gitu. Nir itu kan tidak ada. Nirlaba, nir itu artinya tidak ada. Ada juga yang disebutnya toyo. Ada juga dalam bahasa Arab pana. Melebur. Tiada. Menyatu dengan Tuhan. Atau moksa. Nah, itu mungkin kalau toyo itu dari bahasa Sunda, itu artinya teu aya. Nah, itu. Mungkin. Itu filosofinya. Nah, saat itulah berhenti. Karena dia sudah diterima. Nah, pandangan ini sesat. Saya harus tegas. Itu sesat. Gitu. Nah, kok ada orang Islam yang punya kesimpulan dalam Al-Quran ada siklus karena dia terjebak salah dalam memahami ayat 28 ini. Mari kita lihat. Gitu. Kenapa ada orang liberal yang memahami Al-Quran setuju dengan reinkarnasi? Mari kita lihat ayatnya. Dalam ayat ini nanti akan dijelaskan, memang diawali hidup, kemudian mati, kemudian hidup, kemudian, oh ini tadi, oh maaf, ini masih dalam siklus reinkarnasi. Itu. Dan berakhir dengan moksa. Saya pernah berdialog dengan seorang muslim, jamaah pengajian. Saya terkejut. Ia percaya reinkarnasi karena ada ustadz lain yang mengajarkan reinkarnasi gitu. Kaget. Akhirnya dengan izin ya Allah, mudah-mudahan saya bisa meluruskan orang ini. Waktu itu kami sedang tadabur alam. Jadi ada sebuah jamaah pengajian, jumlahnya sekitar 40 orang. Saya diminta memimpin untuk tadabur alam ke Gunung Salak. Nah, dari masjid kita nih ada yang ikut. Yang ikut dari sini itu Pak Oman almarhum, Pak Ridwan almarhum ngikut dari masjid kita dalam tadabur alam ini. Atau kalau nggak salah beda waktu ya, tapi ke tempat yang sama gitu. Beda di tim ini Pak Oman, Pak Ridwan, Pak Adli rasanya tidak ikut gitu, tapi pada kesempatan lain. Nah, waktu itu saya khusus menjelaskan tadabur tentang gunung. Menurut Al-Quran gunung gimana? Lihat Gunung Salak. Kebetulan kita
menyaksikan keindahan Gunung Salak. Saya jelaskan berdasarkan Al-Quran. Saya mengumpulkan ayat-ayat tentang gunung, lalu bagaimana gunung itu terjadi, bagaimana gunung fungsinya. Ada di Al-Quran. Nanti kapan-kapan boleh. Mungkin catatan saya masih ada. Tiba-tiba seorang bapak komentari serius. Tuh, Pak Asep, saya harus mengungkapkan perasaan saya, pandangan saya tentang Bapak. Oh ya, silakan. Pertama, saya kagum sama Anda. Anda bukan ahli geologi, tapi bisa menjelaskan ilmu alam dengan baik. Nah, menurut firasat saya, ruh Bapak itu beberapa generasi yang silam, itu ruhnya seorang profesor geologi. Lalu seorang profesor geologi ini mengalami reinkarnasi. Dan kemudian ruhnya masuk ke dalam tubuh beberapa generasi. Nah, Bapak mungkin generasi yang keberapa, entah ke-17, entah ke-19, ternyata di ruh profesor geologi itu pada diri Bapak, itu bertemu dengan potensi yang ada pada diri Bapak. Sehingga Pak Asep begitu sistematis menjelaskan tentang geologi. Padahal setahu saya Pak Asep tidak belajar geologi secara formal. Pak Punten, saya langsung saja, nggak sabar. Pandangan Bapak sama sekali tidak sejalan dengan Al-Quran. Bahkan bertolak belakang 360 derajat dengan Al-Quran. Dan saya bahas ayat ini. Terus akhirnya jamaah minta diskusinya jangan sendiri Pak Asep, jangan berdua. Kami ingin tahu apa yang didiskusikan oleh Bapak dengan beliau. Akhirnya forum yang tadinya mau tadabbur alam, zikir, dan tafakur berubah jadi forum mendiskusikan reinkarnasi. Itu apa artinya? Artinya seorang muslim belajar tentang Islam, bertemu dengan narasumber yang menyetujui reinkarnasi. Ketemu saya jadi tukang membereskan gitu. Ya kayak gitu. Nah, lah ya cerita itu ya. Mari kita lanjut sekarang. Ini tinggalkan ini. Nah, sekarang kita masuk ke ayat. Ini ayat yang Al-Baqarah 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Tsumma ilaihi turja'un. Kaifa, bagaimana? Ini pertanyaan. Takfuruna billah. Kalian kufur kepada Allah. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Atau kalimat lainnya, mengapa kamu jadi manusia-manusia yang kufur kepada Allah? Mengingkari Allah. Itu pertanyaan. Wa kuntum, sedangkan kalian amwatan. Kalian itu pada awalnya amwat, mati. Itu. Fahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Jadi ini rumusnya mati, lalu hidup. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kamu. Jadi rumusnya adalah, ikut saya, mati, hidup, mati. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Jadi ada 4. Kamu mati, hidup, kemudian mati, kemudian hidup. Nah, ayat ini sepintas seperti reinkarnasi. Sepintas. Karena itu, betul Rasulullah SAW jangan menafsirkan Al-Quran karep dewek. Karep dewek itu sekehendak kamu. Gitu. Nah, orang-orang liberal itu sekarang insun, sekarang aku.
Kalau saya analogkan seperti apa sih Pak Asep? Orang berpikir gini. Jadi saya ingin sederhana saja, Pak. Bapak mungkin semua kalau di desa, Bapak pasti akan mengamati perilaku anak angon, bocah angon, anak angon. Ini biasanya kalau sapi diikat pakai tali, lalu ada patok tempat mengikat tambang tali, supaya kebo sapi itu hanya bergerak berdasarkan keleluasaan tali saja, gitu. Nah, yang terjadi adalah yang benar kebo harus ikut kepada tali, kepada pancuh, kepada patok. Patok jangan digeser. Kalau patok digeser, nanti bisa kemana-mana itu sapi, iya kan? Itu patok. Nah, orang liberal bukan gitu. Patoknya dipindah-pindahkan sesuai dengan dia, sehingga sapi bebas bergerak kemana-mana. Gitu loh. Nah, Al-Quran ini patok. Al-Quran tuh kalau orang Sunda pancuh, patok. Tuh ada kayu atau besi tempat ngikat itu. Kokoh. Ini nggak boleh dipindah-pindah. Ini patokan. Orang boleh bergerak sepanjang terhubung dengan Al-Quran. Gitu. Kalau orang liberal, dipindahin aja sesuka-suka. Kan itu nggak jelas patokannya. Kadang-kadang harfiah, kadang-kadang takwil, kadang-kadang suka-suka. Karena ini patoknya tidak. Itu dia bantah. Bantah saja, nggak apa-apa. Dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin, ini kan hari Jumat, saya terus-menerus menguji disertasi. Ada yang terprogram, ada yang menggantikan, gitu, ada yang mendadak. Nah, yang seru yang hari Rabu, hari Rabu, tiba-tiba saya harus menguji seorang yang lebih bersimpati pandangan keagamannya ke Syiah. Wah, saya kira, nah ini empuk nih, saya pokok saatnya nih. Itu. Lalu dia menjelaskan tentang filosofi mula sadra, gitu. Yang dia berpikir, nah saat itu saya mulai dengan pertanyaan yang agak panjang dan terus cuma waktunya 10 menit. Jadi di ujian itu akhirnya saya juga semua menikmati, semua mengikuti, dan saya berhasil untuk menanamkan bahwa konsep yang bisa di ujung itu adalah Allah ada, alam ada. Jadi dualitas. Ini Allah ada, alam ada. Jadi ini ada dua yang ada. Apakah ini bisa tauhid, bisa tidak? Terserah. Tidak otomatis bisa tauhid. Kalau alam dipandang oleh manusia dengan pandangan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka alam ini meskipun ada akan diposisikan determinan, tergantung sama Allah. Itu alam itu akan tergantung sama Allah. Jadi alam ini bagaimanapun alam bisa mengalami evolusi, bagaimana alam punya hukum alam, tetap saja setinggi-tingginya hukum alam tidak bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin independen. Karena dia akan terjadi depend on the creator. Kepada Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Jadi yang membuat dualitas itu adalah tidak syirik, bukan konsep Allah ada, alam ada, lalu kemudian syirik. Enggak. Tergantung manusia memandangnya menggunakan pandangan apa. Kalau dia menggunakan nalarnya ansih, bisa nggak ketemu. Tapi kalau menggunakan bimbingan dari Allah, jelas dualitas itu adalah faktual. Gitu. Saya ketika diajukan, apakah Pak Asep mengakui alam ada? Ya ada. Kalau ada. Jadi berarti ada dua yang ada. Iya. Ada dua yang ada. Yang satu mutlak, yang satu
tergantung sama Allah. Jadi ketika orang memandang, oh hanya yang ada satu, nah itu tidak salah, cuma berbahaya. Karena dia akan memandang alam adalah Tuhan, Tuhan adalah alam. Nah ini kufur. Gitu. Itu kufur. Karena namanya menyamakan alam dengan Tuhan, Tuhan dengan alam. Ini kufur. Ya bisa diterima, itu kufur. Tetapi kalau sampai tingkat yang betul-betul ada, mutlak ada, hanya Allah. Tapi tunggu, kamu alam ada atau tidak? Ada. Diakui adanya, ada. Nah, kalau itu muwahhid. Tetap dalam tauhid. Itu. Nah, perdebatannya seru. Kita tinggalkan itu semuanya. Contoh, boleh kapan-kapan kita diskusikan. Nah, sekarang gimana maksud ayat ini? Maksud bahwa wa kuntum amwatan, kamu dalam keadaan satu mati. Catat dulu ini gampang, mati. Fahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu, berarti kamu manusia hidup, lalu summa yumitukum, kemudian mematikan kamu, summa yuhyikum, kemudian menghidupkan. Jadi rumusnya adalah, bukan rumus, tahapannya mati, hidup, mati, hidup. Summa ilahi turja'un, kemudian kamu baru dikembalikan kepada Allah. Gimana penjelasannya? Penjelasan yang pertama, saya menggunakan ayat dengan ayat. Nah, ini metodenya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 dihubungkan dengan surat Ghafir atau surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 11. Jadi metode yang saya gunakan di malam ini adalah ayat dijelaskan dengan ayat. Gitu. Ayat dijelaskan dengan ayat. Al-Baqarah 28 dihubungkan dengan ini yang dihubungkan. Surat Ghafir atau surat Mu'min surat ke-40 ayat 11. Maka yang terjadi secara teorinya gini. Ayat 28 ayat yang ditafsirkan. Ayat ini ayat yang menafsirkan, gitu. Gampang kan? 28 tadi yang ditafsirkan, ini ayat yang menafsirkan. Tapi tafsirnya ayat dengan ayat. Ini yang paling mantap. Karena kaidahnya al-ayat tufassiru ba'duha ba'dun. Ayat itu satu sama lain saling menjelaskan. Gitu. Ayat itu satu sama lain saling jelaskan. Cari saja dulu ayat dengan ayat. Dan itu akan melahirkan namanya korelasi atau munasabah. Nah, konkretnya seperti apa? Mari kita ikuti ayat 11 ini. Ayat 11 ini kesadaran ahli neraka bahwa mereka telah mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Yang tadi kan tadi mati, hidup, mati, hidup, lalu dikembalikan kepada Allah. Nah, mari kita ikuti sekarang apa yang dikatakan oleh ahli neraka. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini ahli neraka sedang mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan atau dibebaskan dari hukuman. Ini kira-kira sama seperti orang di penjara sedang mengajukan remisi. Kira-kira. Apa yang membuatkannya? Amat tanah. Engkau telah mematikan kami. Isnataini 2 kali. Wa ahyaitana. Dan engkau telah menghidupkan kami. Isnataini 2 kali. Jadi ahli neraka itu ketika berada di dalam neraka. Dan ahli surga ketika berada di surga melewati satu proses, mati sudah melewati 2 kali, hidup 2 kali. Nah urutannya seperti di surat Al-Baqarah 28. Mati, hidup, mati, hidup. Fa'tarafna, maka kami sekarang mengakui. Kami sekarang mengakui
bidunubina, terhadap dosa-dosa kami. Dulu kami tidak mengakui, sekarang kami mengakui. Fahal ila hurujin min sabil, apakah ada jalan untuk keluar dari neraka? Gitu. Jadi dia ingin balik lagi ke bumi, ke dunia. Oh, ingin jadi orang beriman, ingin jadi ahli Masjid An-Nur, ingin ikut ngaji, gitu. Nah, dari dua ayat ini, sekarang tafsirnya gimana? Mari kita lihat. Nah, sekarang kita putar kembali Al-Baqarah 28 itu. Mudah-mudahan tergambar ya. Nah, ini. Yang pertama, wa kuntum amwatan. Nah, ini keadaan ketika manusia itu belum memiliki ruh. Kapan itu? Kita mulai dari konsep reproduksi. Kan proses penciptaan manusia itu ada 4 model. Ada 4 model. Kita ikut model yang umum. Model yang pertama, model penciptaan Nabi Adam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Langsung Allah ciptakan dari tanah. Jadi kalau ada satu-satunya Nabi yang tidak pernah mendoakan bapak, tidak mendoakan ibu, Nabi Adam. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, ini model yang khusus. Penciptaan awal. Yang kedua, model Siti Hawa. Itu tidak lahir dari seorang perempuan, tidak melalui proses hamil. Karena diambil dari tulang rusuk kiri Adam. Nah, ini juga tidak ada pengulangan. Ini model yang spesial edition ini. Yang ketiga, model Nabi Isa. Ada seorang ibu, Siti Maryam. Tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Langsung atas izin Allah, malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam, lalu hamil. Ini model Siti Maryam atau model kelahiran atau penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, model yang reguler. Yang reguler itu model Bani Adam, anak Adam. Nah, model reguler itu ada model 2. Yang reguler ini, reguler yang biasa. Ada 2. Yang pertama, prosesnya ada yang legal, ada yang ilegal. Itu tapi yang legal dengan ilegal dari sisi biologis sama. Gitu. Gimana? Nah, tuh memang diciptakan dari saripati tanah, tapi tidak langsung. Kenapa? Laki-laki makan. Ini seperti kita kalau laki-laki makan. Ada 2 jenis makanan. Ada protein nabati, ada protein hewani. Karena manusia itu pemakan campur. Makan daging juga, makan daun-daunan juga, buah-buahan gitu. Jadi manusia jenis makhluk yang makan campuran. Nah, ini semua tumbuh di bumi, di tanah. Makanya manusia diciptakan itu dari saripati tanah, nggak langsung dari tanah. Gitu. Hasilnya setelah manusia makan protein nabati atau protein hewani atau yang bersifat dedaunan, buah-buahan atau yang bersifat daging, susu, laki-laki memiliki nutfah, sperma. Wanita memiliki sel telur. Tuh. Lalu nutfah ini bertemu dengan sel telur. Nah, pertemuannya ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi ketika ini bertemu, maka sebagian kecil dari sekian ratus ribu itu yang disemprotkan masuk ke dinding rahim. Gitu. Namanya nutfatin amsyad.
nutfah yang bercampur. Ini yang disebut dengan pembuahan, yaitu sperma bertemu dengan sel telur, pembuahan. Lalu ada tahapan-tahapannya. Gitu. Nah, saat tahapan-tahapan terjadi itu dalam keadaan belum memiliki kehidupan. Kalau toh sperma hidup, lalu kemudian bergerak, itu kehidupan seorang laki-laki bertemu dengan kehidupan seorang perempuan. Belum ada kehidupan yang mandiri. Makanya disebutkan wa kuntum amwat. Kamu dalam posisi amwat, mati. Maksudnya kamu belum memiliki ruh. Bahwa ada sperma yang bergerak, ada sel telur yang menerima, lalu kemudian ada proses reproduksi. Itu konsep kehidupan seorang laki-laki bertemu dengan kehidupan seorang perempuan. Itu. Berapa lama ini dibutuhkan sampai ini siap untuk menerima ruh, yaitu dibutuhkan 16 minggu. Nah, 16 minggu itu kalau dikonversi dengan bulan, 4 bulan. Kurang lebih lah 16 minggu. Nah, kapan mulai ada kehidupan Yakum yang kedua nih, Yakum, yaitu ketika Allah meniupkan ruh ke dalam embrio. Maka saat itulah kita hidup. Nah, berarti sekarang kita di posisi kedua. Dalam tahapan itu kita sudah Yakum, Allah menghidupkan. Sejak kapan kita hidup, memiliki ruh? Sejak Allah meniupkan ruh ke dalam embrio, waktu kita usia 16 minggu dalam masa hamil ibu kita. Itulah hidup. Lalu kemudian lahir. Kemudian kita tumbuh. Nah, Imam Al-Ghazali membagi fase kehidupan manusia itu 8. Nah, lewati semua. Mulai masa balita, masa anak, masa remaja, masa kita lewat semua. Tetap ada kita di posisi kedua ini. Sekarang itu kita kedua. Mati yang pertama lewat. Kita sudah dalam keadaan hidup. Maka di depan kita, posnya apa? Yang akan kita hadapi. Summa yumituku. Kemudian Allah akan mematikan kamu. Nah, kita akan berhadapan pada pos yang ketiga. Semua kita tak ada yang terkecuali. Yang beriman akan mati, yang kufur akan mati, seorang Rasul mati, seorang Fir'aun mati, Haman mati, Fir'aun mati, semua mati. Kita di posisi akan mengalami pengalaman kematian summa yumituku, yaitu berpisah ruh dari tubuh. Nah, maka fisik kita, badan kita akan dinamakan mayit, jenazah. Siapapun. Tuh. Nanti jati dirinya lebur. Yang katanya, mana jenazahnya? Mana mayitnya? Paling akan dikasih kehormatan almarhum. Itu almarhum itu sebetulnya doa supaya mendapat rahmat Allah. Karena itu sebetulnya nggak cocok untuk orang yang tidak beriman. Bagaimana mendapat rahmat Allah selama hidupnya mengingkari Allah, gitu, berdosa sama Allah. Almarhum ini kata rohimah, dasarnya rahmat. Gitu. Nah, apakah kematian ini berakhir hidupnya total? Enggak. Karena sesaat setelah ruh berpisah tubuh, yang mati itu tubuh. Yang mati itulah tubuh. Ruhnya bagaimana? Summa yuhyikum, hidup tanpa tubuh. Tubuhnya terbagi dua. Kalau matinya biasa, dikuburkan, ditanam lagi ke bumi. Gitu. Sekarang si ruh hidup tanpa tubuh. Karena itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tempat, tidak butuh kendaraan. Karena itu semuanya kebutuhan fisik. Sandang, papan, pangan tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan nanti ampunan.
keriduan. Itu dari Allah. Setelah keriduan, ya mudah-mudahan ampunan dan keriduan akan berdampak kepada membawa rahmat, kasih sayang Allah, lalu nikmat. Nah, tapi hidup. Di mana hidupnya? Pindah. Sebetulnya sedang menuju akhirat, tapi belum ke akhirat. Itu ada alam transisi, namanya alam kubur. Itu sumayuhikum tuh. Itu tafsir yang pertama, sumayuhikum. Ada lagi yang mengatakan sumayuhikum itu ketika dibangkitkan dari kubur menuju mahsyar. Berarti selama di dalam kubur nggak hidup. Kalau saya lebih setuju seperti sabda Nabi, di kubur sudah hidup kembali. Cuma hidup tanpa tubuh. Hidup masa transisi. Dia lebih peka, kebaikan terasa, adab dirasakan. Itu Nabi mengajarkan di kubur itu ada dua keadaan, ada azab, ada nikmat. Rasulullah bersabda dalam bentuk doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Berarti di kubur itu ada azab. Itu. Insyaallah. Itu doa. Nah, lengkaplah sudah sampai di sini. Berarti sudah mengalami 4 tahap, 2 kali kematian, 2 kali hidup. Yang pertama ketika Allah belum meniupkan ruh, yang kedua sekarang ini kita, yang ketiga kita akan berpisah tubuh kita dengan ruh kita, lalu kita akan hidup di alam barzah, di alam kubur, dan seterusnya ke mahsyar, tahapannya akhirat. Nah, ujungnya summa ilahi turja'un, dikembalikan kepada Allah. Ada yang diterima oleh Allah. Jadi Allah tidak kemudian seperti saya membimbing skripsi mahasiswa. Punten Pak, saya suka berusaha untuk objektif. Saya pikir saya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ada mahasiswa doktoral, bawa proposal, baca Quran nggak lancar, ya ampun, nerjemahkan salah-salah, kerangkatnya benar. Saya maaf Bu. Jadi saya sebut seorang ibu nih, apa-apa, keceplosan juga nih. Saya nggak bisa tanda tangan proposal Anda untuk lulus, karena Anda maaf, masih prematur untuk jadi doktor dalam kajian Islam. Pak Asep dianggap, Pak Asep berani. Saya ya harus berani, karena ada standarnya. Kalau saya subjektif, saya dosa. Tapi kalau ada ukuran, ayo proposalnya baca bersama. Ayo silakan. Ternyata yang lain, ya saya ikut Prof. Asep, jangan ikut-ikutan, pikir Anda kan guru besar juga. Tunjukkan, Anda punya pendapat. Benar nggak kajiannya? Gitu. Ya, katanya Pak Asep mempersulit. Pikir bukan mempersulit. Memang Anda tidak layak jadi dokter. Apalagi pakai label kajian Islam. Itu. Nah, sekarang dalam keadaan itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Tapi tidak berarti reinkarnasi. Oh, setelah itu dikembalikan lagi ke mundur, ke posisi amwat. Enggak. Jadi garis yang dibangun oleh Islam tentang hidup itu seperti yang Allah gambarkan, mustaqim. Karena itu tidak ada kesempatan untuk mengulang, tidak ada kesempatan untuk reinkarnasi, tidak ada. Hari ini berharga. Kalau hidup hari ini gagal, tidak pakai iman, ya udah selamanya. Tapi kalau hari ini diisi dengan iman, diisi dengan ibadah, diisi dengan amal soleh, dengan kebaikan, dosa mungkin ada, tapi mohon ampun, istighfar, tobat, saling mendoakan. Saya yakin kasih sayang Allah akan kita rasakan. Gitu. Tapi ketika kita mengambil cara yang salah, jangan salahkan Allah kalau Allah punya garis yang lurus. Itu. Saya kira di situ poinnya. Karena itu, ini lihat
ada uraian, ini pengayaan saja ini. Ayatnya disebut juga. Nah, ketika tadi kita, maaf saya ini wakuntum amwat, ketika kamu di proses awal dalam keadaan mati atau sesuatu yang mati, lihat Al-Quran. Yang pertama, manusia kan mintin. Apa ini? Tin, to, ya, nun, tin. Itu tanah. Jadi asal usul kita, kata Allah, tin ini surat As-Sajdah. Surat ke-7, ayat ke-7. Tin, tanah. Mungkin unsur kimiawinya, ada unsur udara, ada unsur air, ada unsur apalagi unsur api ada. Yang kedua, tin juga, tapi kasih ada keterangan. Lazim apa? Lihat. Ini as-sofat ayat 11. Nah, ini mendapati semua. Yang ketiga, min sulalah itu saripati. Mintir. Nah, saripati itulah yang menginspirasi tadi saya menjelaskan ada protein nabati, protein hewani, lalu kita makan. Ini ada kata sulalah. Sulalah itu saripati. Tapi sulalah itu dari mana? Mintin juga. Ini saripati sulalah itu. Ini sulalah itu saripati. Ini kalau ini turob. Turob itu ada dua arti. Bisa tanah, bisa debu. Kalau kita tayamum, kan kalau diartikan turobnya itulah tanah, maka nggak bisa tayamum kecuali dengan tanah. Ya agak berat. Tapi kalau yang kedua turob diartikan debu, itu praktis di pesawat. Tidak perlu bawa tanah. Nah, apa repot-repot? Tayamum saja. Tangan saya sudah siap. Jangan pakai kaos tangan, sarung tangan. Tempelkan. Karena ini asumsinya ada debu. Gunakan untuk wajah. Tempelkan yang kedua. Untuk tangan kanan dan tangan kiri. Selesai. Itu. Karena mengartikan turob, diartikan debu. Lalu yang berikutnya. Min sol-sol. Tanah liat. Itu hampir sama dengan atas. Dengan lazim. Tapi ini kering. Tanah liatnya kering. Masih ada satu ayat lagi. Ada ya? Ada, Pak. Kok nggak muncul? Iya, satu lagi. Saya masih ingat, saya yang nyusut kok. Salah teknis saja. Ini hama. Apa tuh hama? Hama itu lumpur hitam. Hamain. Lumpur hitam. Lumpur hitam. Apa masnun? Masnun itu bisa dibentuk. Jadi lumpur hitam yang cair bisa dibentuk. Semuanya ini materi. Semuanya adalah mati. Itulah yang penjelasan wa kuntum amwat. Gitu. Bahwa semua ini kemudian dimakan oleh manusia. Itu jadi sumber makanan tadi protein nabati, protein hewani, lalu di laki-laki menjadi sperma, perempuan jadi sel telur. Itu biologis seorang laki-laki, biologis seorang perempuan. Ketika mereka berhubungan, maka mereka lah yang bertanggung jawab. Tuh. Kalau mereka melakukannya legal, maka anaknya sah, memiliki konsep nasab dan biologis. Tapi kalau mereka menghubungkan tanpa nikah, maka anak dilahirkan hanya anak biologis, tidak punya konsep nasab. Islam itu yang membuat terhormat, kaitan dengan hukum, kaitan dengan regulasi, nasab. Ini tidak bisa disamakan status anak di luar nikah dengan anak yang di bawah nikah, gitu. Ini namanya wakuntum amwat tadi. Inilah kematian yang pertama itu. Lalu setelah itu
Allah tiupkan ruh. Kita di posisi kedua sekarang. Ini udah kelewat ini. Bahkan kita juga sudah memproduksi lagi kan. Kita punya anak, punya cucu. Ini udah kelewat. Jadi kita di posisi kehidupan yang kedua. Di hadapan kita yang akan kita sadari, kita akan mati. Tapi bukan berarti musnah. Akan segera hidup di alam lain, yaitu di alam barzah atau di alam kubur dan seterusnya sampai ke alam akhirat. Itu kira-kira penjelasannya di bagian ini. Kita lanjutkan dulu supaya lebih. Gimana nih Pak? Oh, ini. Nah, Pak Ahyakum, kapan itu terjadi Pak Ahyakum? Yaitu pada ayat 72 surat Shad. Fa'idha sawaituhu, maka ketika aku telah menyempurnakan tahapan-tahapan reproduksi, gitu. Jadi ini makanya butuh 16 minggu itu ada tahapannya. Nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, gitu. Dan seterusnya lah sampai kemudian gini tadinya nutfah, lalu nanti jadi segumpal darah jadi segumpal daging, segumpal daging diubah jadi kerangka, kerangka ditutup lagi sama daging. Setelah lengkap anatomi manusia, baru Allah wa nafahtu fihi mirruhi, dan aku meniupkan ke dalam embrio itu ruhku. Ruhku itu ruh Allah yang ada pada diri kita sekarang. Itu yang disebut Pak Ahyakum. Nah, lalu summa yumitukum. Nah, ini surat Al-Mu'minun ayat 15 mengatakan summa innakum. Kemudian sebenarnya kamu ba'da dzalika, setelah kamu mengalami kehidupan sejak Allah meniupkan ruh ke dalam janin, lalu lahir, sekarang usia kita ada yang 60, 66, 70, mungkin ada yang lebih muda dari saya, tapi semua akan mengalami lama yitun. Benar-benar sampai Allah berkela, itu artinya pasti kamu mati. Nah, inilah yang disebut dengan kematian kedua. Di hadapan kita, kita akan menghadapi kondisi ini. Lalu nanti segera summa yuhikum, kemudian Allah menghidupkan. Nah, yang diusahakan menghidupkan itu kalau ini summa innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Kemudian kamu pada hari kiamat dibangkitkan dari alam kubur. Nah, tapi di alam kubur pun berarti ruh kita sudah kembali hidup tanpa ruh, tanpa tubuh. Tubuhnya sudah ada yang hancur, ada yang tidak. Itu terserah Gusti Allah. Gitu. Tapi kita akan dibangkitkan. Nah, inilah ayat proses penciptaan selengkapnya. Dan Pak Uli mohon membacakan terjemah surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 16. Ini yang disebut dengan tahapan-tahapan reproduksi sampai kemudian mati. Proses penciptaan manusia surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Nah, Bapak-bapak hadirin, itu lengkapnya tahapan tadi. Nah, kita sekarang akan masuk tahap akhir. Nah,
Ini kalau diuraikan lagi, tapi saya kira tidak akan saya uraikan. Ayat tadi itu kalau dibuat kerangka seperti ini. Min sulati mintin, saripati makanan yang tumbuh bumi, yaitu protein nabati atau hewani, kemudian jadi nutfah pada diri laki-laki. Setelah nanti bertemu dengan saya telur, maka akan berubah jadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah, kemudian akan berubah menjadi mudghah atau madighah, segumpal daging. Kemudian nanti akan membentuk idoma. Idoma itu tulang, rangka anatomi. Kemudian rahma ditutup oleh Allah oleh daging. Setelah sempurna, maka Allah akan mengatakan khalqan akhar, tercipta makhluk yang baru, gitu. Jadi makhluk yang baru itulah kapan itu terjadi, yaitu setelah Allah menunjukkan ruh. Inilah di posisi kita, posisi kedua. Itu. Saya kira sudah selesai. Terima kasih dan kita akan kembali ke awal. Kita masih punya waktu sampai jam 9:30 untuk pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mungkin ini agak di luar konteks yang Pak Prof Asep ceritakan. Karena saya merasa kalau baca sejarah, sejarah Indonesia itu, kita itu dari bangsa animisme menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi sekarang udah mulai Muslim. Nah, berarti padahal manusia pertama itu Adam berada di Timur Tengah, ya kan? Lahir dan di Timur Tengah. Nah, mungkin Prof bisa jelaskan kenapa apa bangsa kita itu memang dari Adam, itunya apa asal usulnya. Tapi kenapa kok animisme yang ke sini? Nah, saya nggak paham tuh, Prof, karena yang diajarin sejarah dari SD sampai SMA itu seperti itu kan. Bahwa kita itu dari bangsa animisme, kemudian Hindu, Buddha, terus baru Islam. Apakah memang Allah menciptakan manusia di Indonesia itu beda, bukan dari Adam? Itu yang mungkin saya ingin bertanya nih, Prof. Mungkin Prof mungkin tahu ya. Iya, gimana? Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaan itu, Prof. Apakah bangsa Indonesia itu berasal dari Adam dan Hawa? Karena kalau kita belajar sejarah, itu kan bangsa kita itu kan animisme, terus kemudian Hindu, Buddha, baru lahir Islam. Apakah memang kita keturunan Adam itu? Itu cara berpikir itu harus kita coba pilah. Pertama, harus menjelaskan manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, harus dijelaskan manusia sebagai makhluk beragama. Jadi pernyataan Bapak itu harus dipilah menjadi dua folder, gitu. Itu dulu, Pak, ya. Harus dipilah supaya tidak tumpang tindih, Pak. Kalau tidak dibelah dulu, bisa tumpang tindih. Nah, itu tidak sistematis menjelaskannya. Dari sisi spesies manusia, Nabi Adam diyakini kali ini ya
manusia pertama. Itu. Lalu kan dari Adam sampai kemudian terjadi distribusi manusia ke 5 benua tuh ribuan tahun, Pak. Jangan, itu ribuan tahun. Nah, jumlah manusia itu seperti Al-Quran mengatakan berproses, Pak. Di zaman Nabi Adam itu populasinya cuma anak Adam saja. Itulah sebabnya setiap kali ibu Hawa hamil selalu kembar. Jadi kalau ibu Hawa hamil 20 kali, itu maka populasi manusia itu adalah 40 orang. Tambah bapak dan ibu 42. Ada yang menyebutkan Nabi Adam hamilnya sampai, ini namanya riwayat, itu tidak bisa dipegang, tapi lah bukannya kalau Nabi Ibu Hawa hamil sampai 100 kali, kan jumlahnya hanya 200. Sama modal, Bapak dan Ibu 202. Tapi apa betul sampai 100 kali? Saya juga nggak terlampau yakin. Itu. Tapi intinya adalah populasinya terbatas. Itu aja intinya. Yang kayak gitu-gitu, nggak usah dijadikan sumber lah. Itu sekedar tahu aja, tapi intinya aja dilakukan. Itu kan Al-Quran buka surat An-Nisa ayat 1. Toh Bapak Uli dibaca terjemahnya An-Nisa ayat 1. Nah, nanti itu dulu dari sisi beliau kan Pak Uli, An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqullah kan. Tapi nggak usah dibaca ayatnya lah, terjemahnya saja silahkan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan keduanya. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga. Nah, ini saja. Jadi Allah menciptakan min nafsi wahidah, dari yang satu dari Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan pasangannya yang tadi sudah kita uraikan. Wa bassa minhuma, mengembangbiakan dari keduanya rijalan nisa'a wa rijalan katsira. Laki-laki dan perempuan yang banyak. Itu dulu. Berarti populasi. Nah, sampai kepada zaman Nabi Nuh sudah mulai ribuan. Sampai zaman Nabi Nuh. Tapi lagi-lagi umat Nabi Nuh pupur oleh Allah, dihukum dengan terjadi bencana banjir. Sehingga kelangsungan hidup manusia itu yang ada di dalam kapal Nabi Nuh saja 40 orang. Populasi yang lain dihancurkan. Jadi pada zaman itu kebalikannya, yang beriman diselamatkan kelangsungan hidupnya 40 orang, yang kufur ludes. Nah, sedangkan putra Nabi Nuh itu 4. Yang satu kufur, dia tidak mau naik. Jadi tinggal 3. Nah, yang 3 itulah yang kemudian oleh Allah didistribusikan, menyebar ke seantero jagat. Gitu. Dari yang 3. Gimana ceritanya sampai ke Nusantara? Saya kira insya Allah saya akan, tadi malam juga ada diskusi, ada seminar. Saya minta sebagai ada Prof. Masnun yang ahli linguistik, ada yang ahli antropologi ragawi. Coba jelaskan tuh oleh antum ini. Nanti ayat Quran bagi Anda ya. Gitu. Ini kebetulan semuanya para alumni HMI, jadi enak ngobrolnya, nyambung. Itu. Jadi sampai di situ jangan punya keyakinan bangsa Indonesia jangan-jangan bukan keturunan Adam.
Siapa lagi kan itu? Jangan. Apalagi coba-coba dihubungkan dengan teori evolusi Darwin. Itu kan berarti leluhurnya Kirdun. Tahu Kirdun? Saya nggak mau. Tahu Kirdun, Pak? The monkey. Aduh. Ya, udah satu itu dari sisi biologis. Sekarang kita akan menjelaskan dari sisi agama. Nah, kalau ini bidang kami lah. Itu tadi saya membaca aja pendapat para ahli tentang biologis. Pokoknya aku karena memasuki Al-Quran harus lengkap semua ilmu. Nah, Pak, kalau saya punya keyakinan Nabi Adam mengajarkan tauhid, Pak. Itu. Jadi kalau gitu, kalau dibuat evolusi, manusia itu berawal dari tauhid. Siapa yang tauhid? Nabi Adam. Tauhid, ngajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi bukan Adam Rasulullah, nah, bukan Muhammad Rasulullah, Muhammad belum lahir. Itu wa Adama Rasulullah, Adam Rasulullah. Gitu. Jadi kalau syahadatnya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Adam Rasul Allah. Nah itu, jadi kalau saya tidak sejalan dengan sesuatu barat-barat yang sekuler, pikir saya harus bantah. Kenapa saya berani bantah? Wajib menurut Al-Quran. Jadi tahapan pertama itu manusia itu, kalau saya tauhid. Lalu dari tauhid kubur. Siapa yang kubur pertama? Anaknya Adam. Si Kobil. Tapi kuburnya tidak langsung. Pertama dia tidak patuh kepada bapaknya. Suruh nikah dengan yang bukan pasangan kembar dampitnya, menolak. Berkorban, tidak mengikuti aturan. Nah dia lama-lama oleh anaknya si Kobil tidak dikubur, Pak. Nah, padahal dia yang ngubur kakaknya, tapi dia tidak dikubur. Lalu dibuatlah bangunan. Si mayat Kobil itu diletakkan dari sebuah bangunan. Maka orang-orang datang. Untuk apa? Menyembah kuburan. Jadi sembahan pertama itu kuburan. Itu. Kuburan siapa yang disembah? Kuburan si pembunuh. Pembunuh pertama si Kobil. Maka bergeser sekarang. Dari tauhid ke kubur. Kemudian bentuk kuburannya? Menyembah manusia, menyembah Kobil, menyembah kuburan. Itu. Lalu datang putra Nabi Adam yang bungsu, Nabi Sis. Nabi Sis meluruskan. Jadi kembali lagi mengajarkan tauhid. Jadi apa namanya? Namanya reformasi. Nah, itu memurnikan penyimpangan tante-tante om-om itu, karena si Nabi Sis ini adalah bungsu, keponakan-keponakan kan? Itu Nabi Sis luruskan. Dan terus sampai ke zaman Nabi Nuh juga tugas begitulah siklus. Jadi terjadi itu adalah mulai tauhid, kemudian kubur, kemudian tauhid, kemudian kubur. Nah, kuburan ini bercabang. Gitu. Kuburan ini bercabang. Nah, salah satu cabang kekuburan itu meyakini roh leluhur. Itu meyakini roh leluhur. Nah, ajaran meyakini roh itu boleh jadi diinspirasi oleh anak-anaknya Kobil yang menyembah Kobil, kan roh leluhur. Nah, ajaran roh leluhur itu disebut dengan animisme. Itu.
Tuh, ada juga roh itu ada di pohon, jadi menyembah pohon. Roh itu ada di batu besar, menyembah batu. Maka terjadilah penyembahan terhadap roh, terhadap pohon, terhadap batu, terhadap gunung, terhadap tempat-tempat yang angker. Gitu. Inilah yang kemudian tercermin dalam kehidupan model Baduy gitu. Primitif, agama primitif, agama leluhur itu. Ada sisi positifnya, sangat menjaga lingkungan hidup. Karena dengan konsep pamali, perbodan, nggak boleh, alam jadi bagus. Tapi tetap, untuk apa dia menyembah roh leluhur? Untuk dua kepentingan. Satu, supaya roh leluhur itu tidak marah. Tapi roh leluhur turut menciptakan kerukunan, keselamatan, kedamaian. Makanya ketika orang sesajen, dua kepentingan. Yang pertama, daful bala, menolak bencana. Yang kedua, mendatangkan energi positif bagi kehidupan yang lebih baik. Gitu. Dan terus si Nabi datang seperti itu. Makanya ketika Rasulullah datang, minadulumati, dari suasana gelap primitif, dari suasana gelap animisme, dinamisme, totemisme, dan isme-isme lain kepada tauhid. Setelah tauhid, kalau tidak rawat, orang bisa setback. Setback itu go to back. Bahasa Arabnya irtada, murtad. Kalau tidak dirawat, balik lagi kepada kondisi primitif, kondisi kufur. Begitu kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan tergambar dengan baik. Ya, Ya, makasih. nah gitu. Iya, bisa dibantu Bapak kita. Gitu kira-kira supaya tergambar. Ini baru sebagian pesan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran tidak bisa kalau tidak dihubungkan dengan ilmu kemanusiaan, ilmu matematika, ilmu sosial, tidak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelum roh itu dimasukkan ke dalam rahim, ke dalam bayi yang 120 hari, kan Allah dialog dengan roh, bahwa roh itu akan dia mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, dia akan taat kepada Allah. Terus itu dimasukkan ke dalam janin. Terus ada kaitannya Pak. Jadi itu apakah roh yang sudah ada atau roh baru yang diciptakan oleh Allah? Karena kalau kan dia ada dialog, berarti roh itu sudah ada Pak. Terus ada kaitannya Pak. Waktu saya ke India tahun 82, itu saya seperti apa tempat-tempat yang akan didatangi Pak, dan itu persis Pak. Dan ini akan ke sini, nanti ini akan ke sini, seperti saya sudah lihat sebelumnya. Nah, itu apa kaitannya Pak? Apakah itu dia di Jawa Tengah juga tempat-tempat yang belum saya datangin, itu saya sudah tahu jalan-jalannya Pak. Apakah itu berarti itu roh itu yang dimasukkan karena saya belum pernah ke India sebelumnya, karena itu apa yang terjadi itu betul Pak. Terima kasih. Ya. Itu bagian daripada sisa-sisa pandangan reinkarnasi. Tapi tunggu dulu. Ini tadi saya baru menjelaskan proses penciptaan manusia yang berasal dari amwat tadi, dari benda-benda mati, karena kamu juga bagian daripada yang mati. Nah, lalu proses setelah 16 minggu Allah meniupkan ruh. Kalau ditanya kapan terjadi dialog itu? Dialog itu terjadi setelah Allah meniupkan ruh ke dalam embrio. Nah,
Saya akan meminta Pak Uli bacakan dulu ayatnya. Buka atau baca surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 172. Silakan Pak Uli. Tenang saja, waktu kita cukup. Pak Uli akan bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya beriman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah ini, jadi kapan ini? Pertanyaan, alastu birabbikum, lalu dijawab dengan qalu bala syahidna. Apakah kamu menyadari aku adalah Rabb kamu? Lalu Ruh menjawab, bala itu, kalau pakai sajawo, inggih, leres, itu bala. Syahidna, kami bersaksi. Nah, ada dua penjelasannya. Pertama, itu sudah terjadi bagi kita yang sudah lahir. Sudah terjadi. Nah, kapan Bapak mengalami pengalaman itu? Ketika Bapak jenengan masih embrio dalam rahim ibu jenengan sampean. Itu. Jadi untuk kita yang sudah lahir, pengalaman itu sudah terlewat. Lalu, apakah ini kemudian akan terjadi? Sepanjang Allah masih tetap menciptakan ruh dan menciptakan manusia, terjadi. Karena pengalaman itu terjadi universal. Nah, universal pengalamannya. Tapi waktunya sesuai dengan periode pilihan Allah memilih kita hidup. Sekarang, kita punya anak. Lalu anak kita nikah. Lalu berhubungan. Saat nanti Allah meniupkan ruh ke dalam embrio cucu kita, terjadi lagi pengalaman. Allah bertanya terus. Itu. Pengalaman itu terus berulang. Ini menjadi pola yang Allah tetapkan. Namanya sunnatullah. Ini hukum alam. Tapi ciptaan Allah. Allah begitu. Bagian daripada SOP. Standar, operasional, proses, penciptaan manusia. Tuh. Untuk bapak-bapak saya sudah kelewat. Berapa kelewatnya? Hitung aja surut ke belakang. Berapa puluh tahun saat ibu kita hamil tentang kita dan usia kehamilannya 16 minggu. Bisa dihitung ke belakang. Kalau saya bisa 66 tahun yang lalu, 65. Gitu. Itu kira-kira. Nah, lalu kemudian kalau ternyata seperti Bapak ceritakan, saya ke India, tiba-tiba saya ada seperti mengulang tentang jalan, tempat yang dilewati. Nah, itu bisa saja proses kreatif, bisa proses imajinasi. Karena ada kerangka. Orang India, Hindu punya kerangka bahwa roh seseorang sekarang ini, dia punya memori tentang masa lalu, tapi tubuhnya bukan tubuh kita. Gitu. Kan tadi, ruh itu balik. Jadi manusia pertama, manusia kedua, manusia ketiga. Ruh punya memori tentang bagaimana ketika aku
berada pada tubuh manusia A, manusia 1. Lalu bagaimana pada manusia 2, manusia 3, manusia 4. Nah, kita ini manusia keberapa? Kalau saya menurut jamaah saya yang saya protes itu, saya ke 19. 17, 19 lah gitu. Nah, kalau orang yakin atas kebenaran teori reinkarnasi, maka alam bawah sadarnya akan mengiyakan. Siapa yang akan membantu mengiyakan? Kan ada setan, ada iblis. Yang iblis itu masuk ke dalam diri kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Buka Pak Uli, surat Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf itu surat ke-7 yang iblis bersumpah akan masuk ke dalam diri manusia dari 4 arah, dari depan, belakang, depan dulu, depan, belakang, kanan, kiri. Coba dibaca terjemahnya Pak Uli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti Allah akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersekutu. Nah, dari depan, dari kanan, dari belakang, kanan, kiri itu menggambarkan dari berbagai sisi. Itu singkatnya lah. Dari 4 arah tuh Pak, depan. Ada yang memahami dari depan itu secara terbuka. Karena dari depan datang menghadap, langsung menghadang. Gitu. Dari belakang, mungkin dengan cara sedikit lengah, tutup. Karena kalau di belakang kan tidak gentle kan? Menikam dari belakang. Gimana caranya? Bisa saja iblis memberikan kesan, memasukkan input, data ke dalam pikiran kita, lalu terjadi proses kreatif, seakan-akan kita diarahkan untuk, oh sudah kenal ke tempat ini, oh sudah berada, untuk apa? Untuk dia pusat menciptakan jebakan. Jebakan bahwa, oh kalau gitu benar, faktual, empiris, pengalaman rohani, pengalaman keagamaan, pengalaman mistis, bahwa memang manusia mengalami reinkarnasi. Gitu. Coba sekarang Bapak tinggalkan paham itu, bersihkan, lalu kemudian kokohkan la ilaha illallah, maka ilham itu akan hilang. Gitu. Akan hilang. Yang ada adalah bagaimana inspirasi-inspirasi untuk dekat dengan Allah, untuk menyadari pertanggungjawaban bersifat pribadi, tidak merembet dalam kolektivitas reinkarnasi. Gitu. Jadi imajinasi keberagaman itu bisa datang karena setan, jin, iblis punya proses kreatif. Nah, dalam konteks ayat ini, Pak, saya lanjutkan dulu ya. Kan itu mengambil 4 posisi. Depan, belakang, kanan, kiri. Lalu tinggal berapa dimensi lagi yang belum disebut? Tinggal 2 kan, atas, bawah. Iya, karena depan sudah diambil sama depan. Belakang sudah, kanan sudah, kiri. Tinggal 2, atas bawah. Nah, ke bawah, dalam diri kita itu ada namanya hawa. Hawa itu meluncur ke tempat yang rendah. Naf itu dorongan, maka dipadukan menjadi hawa nafsu. Dorongan yang meluncur ke tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu adalah digambarkan kepentingan perut nih kan nih, tengah. Ada yang di bawah perut ini. Nah, 2 kepentingan itulah yang membuat orang berambisi, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekuasaan, menghalalkan segala cara, sampai membunuh untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, jadi meluncur tempat yang rendah. Satu-satunya yang kosong ke atas. Nah, ruang kosong ke atas itu simbolik. Bukan berarti Allah di atas. Walaupun Al-Quran menyebut, ada ayat yang Allah duduk di atas aras. Tapi ke atas itu
simbol orang beriman, simbol orang beribadah, simbol orang berserah, simbol orang menghadap kepada yang maha tinggi, Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, saat ruang kosong ini yang ke atas diisi, maka ruang dari depan, belakang kita ketutup. Asal kita online kepada Allah terus. Oh, jangan buka. Gitu. Tapi kalau ke atas kurang kokoh, ini buka, pasti akan masuk ke pikiran, perasaan, rohani, sehingga goyahlah akidah kita, keyakinan kita, keberagaman kita. Gara-gara kita menjadi korpus terbuka, semua diterima, bingung-bingung lah. Gitu. Maka harus disaring. Yang saring adalah beribadah, berdoa, mohon ilmu, bimbingan dari Allah. Untuk apa? Bisa menyaring, bisa memfilter, bisa membedakan, bisa membuang yang tidak perlu. Begitu kira-kira penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Itu. Jadi kita nggak punya apa-apa. Allah, mohon bimbingan. Baca, gimana caranya? Aduh, saya bingung. Baca aja Al-Fatihah. Sholat aja lakukan. Sholat itu sudah memadai untuk menangkal bahwa sholat kita belum sempurna. Perbaiki supaya kita tidak rugi. Itu kira-kira. Matur nuwun. Ya, boleh. Mungkin ini terakhir. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada pembicaraan masalah kesepakatan primordial. Perjanjian. Yang tadi yang Pak Hendro. Istilahnya bukan kesepakatan, perjanjian primordial. Perjanjian. Ya. Saya pernah ikut ceramah juga ya, udah lama sekali. Katanya sih sebelum itu ada lagi perjanjiannya, yaitu penawaran. Jadi rohnya sebelum 16 minggu ditiupkan ke rahim, rohnya ditawarin sama Allah, mau nggak jadi manusia. Setelah itu baru setelah bersedia baru ditiupkan itu. Nah, saya pertanyaannya, apakah ada dalilnya, ayat atau hadis Tentang penawaran dari Allah terhadap ruh yang ingin ditiupkan di 16 minggu janin. Jadi ditawarkan, mau nggak dijadiin manusia ruhnya. Setelah penawaran diterima, mau, dia ditiupkan ke ruhnya. Jadi setelah selesai nanti di padang mahsyar, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa siapa yang minta saya dijadikan manusia, karena perjanjian primordial tadi dibuka di situ bahwa ternyata memang pernah ada penawaran dan bersedia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah benar ada itu? Jadi, iya, dalilnya. Ya. Ada, tapi beda-beda tipis yang ingin Bapak uraikan. Pak Uli, coba baca surat As-Sajdah. Maaf, bukan As-Sajdah. Saya pinjam Al-Quran. Surat ini, Pak. Surat Al-Ahzab sini, Pak. Terima kasih. Ini betul-betul perlu asisten ini, Pak Uli. Nah, saya buka surat Al-Ahzab.
Iya, betul. Al-Ahzab ayat 72. Itu penawaran tuh ini, Pak. Beda sedikit dengan Bapak yang Bapak sampaikan. Silakan Pak Uli baca terjemahnya surat Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab itu suratnya surat ke-33. Ini satu ayat menjelang akhir karena Al-Ahzab jumlahnya 73. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada bumi dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. nah, itu Pak. Nah, tapi berbeda uraiannya dengan yang Pak Mumu maksudkan. Jadi yang disebut dengan al-amanah itu adalah kepemimpinan yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khilafah. Gitu. Kalau bentuk tunggalnya orangnya khalifah, yaitu kepemimpinan. Gitu. Nah, kepemimpinan inilah yang kemudian melekat pada diri manusia. Memang ini ditawarkan sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Nanti kalau ini adalah, jadi kalau meniupkan ruh itu SOP saja, standar operasional. Kalau ini grand teori, grandnya, besarannya. Jadi Allah tawarkan al-amanah, yaitu amanat atau kemudian amanat itu adalah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Apakah langit bersedia menjadi makhluk Allah yang ditinggikan beberapa langkah karena leadership, karena kepemimpinan. Lalu ditawarkan kepada bumi, ke gunung, Pak Abaina, mereka menolak. Karena langit dan bumi lebih diposisikan sebagai technical spot, mendukung saja. Mendukung manusia. Jadi bumi, langit, alam ini ya tercipta memberikan dukungan, memberikan spot kepada manusia. Jadi tetap makhluk ciptaan yang inti adalah manusia. Inti manusia itu pada posisi bahwa manusia ditunjuk oleh Allah memiliki leadership. Jadi pribadi yang harus memimpin, minimal memimpin dirinya dan memimpin istri dan anak. Nanti bisa diperluas sesuai dengan kepemimpinan sosial. Nah, semuanya Pak Abaina menolak ayah milnaha untuk memikul amanah kepemimpinan tadi. Wa asfaqna minha, dan takut. Gunung, langit, bumi takut. Wa hamal hal insan, manusia bersedia. Nah, karena sudah bersedia, maka tercipta manusia ada dua Pak dalam diri kita itu. Tuh posisi yang pertama, Abdullah. Kita hamba Allah. Nah, hamba Allah itu yang membuat kita patuh, tunduk, beribadah, menghadap, berserah. Ada posisi kita hamba. Tapi ada yang kedua, khalifah, pemimpin. Nah, pemimpin itu harus mengubah, harus memperbaiki alam, harus mengingatkan, menyadarkan, mengelola, memberikan penjelasan. Itulah khalifah. Gitu. Nah, karena itu terima, maka Allah meniupkan ruh. Di dalam proses peniupan ruh itu terjadilah perjanjian yang menggambarkan bahwa manusia siap menjadi hamba Allah, siap menjadi khalifah Allah. Gitu. Tapi kebanyakan manusia Allah zaluman, berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Dia sebagai hamba menyimpang tadi kepada dinamisme, animisme. Sebagai khalifah tidak bertanggung jawab menjalankan pesan Allah, pesan keadilan, pesan kesejahteraan, pesan pemerataan.
Tidak. Pesan kesetaraan. Itu. Nah, ini yang disebut dengan jahula. Dua predikat pada manusia, kalau tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, tidak ada komitmen, tidak kesungguhan, maka manusia akan menjadi makhluk yang dua predikat, yaitu pelaku kezaliman dan kebodohan. Nah, kalau yang seperti ini jadi pemimpin, ya kita punya dampak, negeri jadi kacau balau, bisa jadi dijajah bangsa lain ini negeri. Gara-gara pemimpinnya doluman, jahula. Itu kira-kira. Makanya kita wajib sebagai khalifah berikhtiar. Pilih dong, apa tidak ada di negeri ini yang bisa meluruskan? Apa tidak ada yang bisa mendekati kepada konsep kekhalifahan? Yaitu membangun, mensejahterakan, menata, lalu memberikan penyadaran yang dirasakan kehadirannya oleh muslim, oleh bukan muslim. Gitu. Nah, itulah yang membuat saya yakin bahwa kita punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dan kita harus, jangan tidak ada netral, kita harus bersikap siapa yang akan kita pilih. Itu bentuk pertanggungjawaban sebagai insan yang tidak doluman, tidak jahula, tidak aniaya, tidak dolim, tidak bodoh. Gitu. Itu kira-kira. Jadi ditanya ada, jawabannya ada, tapi konteksnya tidak seperti Pak Mumu gambarkan. Jadi itu tadi Pak Mumu mungkin mengambil garis besarnya. Itu tadi saya dengan mengambil ayat mencoba memasuki detail-detail uraiannya. Begitu kira-kira? Ya. Kalau pertanyaan ada tidak ada, jawabannya sekarang sudah pasti ada. Catat saja. Al-Ahzab ayat 72. Gitu. Terima kasih. Gimana Poli, cukup ya? Bapak dan Ibu yang terhormat, tidak terasa kajian kita sudah sampai di ujung. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat, membawa keberkahan, membawa pencerahan, dan menjadi titik tolak kita menjadi pribadi yang mendapatkan bimbingan Allah, istiqomah, kokoh sampai akhir hayat. Semoga dosa-dosa kita, kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mendapatkan ampunan, dapat rahmat Allah, dapat keridhaan Allah, dan pada akhirnya kita mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, dan insya Allah dengan ridho Allah, dengan rahmat Allah, mendapatkan kenikmatan di alam barzah, di alam kubur, dan seterusnya, sampai saatnya kita kembali ke pangkuan Allah dan ditempatkan di tempat yang Allah ridhoi penuh dengan kenikmatan. Bahkan dikasih bonus melihat dan berjumpa dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu mari kita tutup majlis kita dengan kifarat majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.